Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Herlayani. Di sini saya akan membahas tentang metode to stay to straight. Sebelum memasuki ke dalam materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari belajar. Kegiatan belajar merupakan kegiatan yang penting, dalam arti bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak tergantung kepada cara proses belajar yang dialami oleh peserta didik sebagai anak didik. Menurut Slameto, belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh dari instruksi. Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam instruksi dengan lingkungannya. Sedangkan Multidistasi Trianto menyatakan bahwa belajar pada dasarnya adalah proses perubahan tingkah laku seseorang berkat adanya pengalaman. Selanjutnya, hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Dalam sistem pendidikan nasional, rumusan tujuan pendidikan baik tujuan kurikulum maupun tujuan instruksional menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benjamin Bloom yang secara garis besar membagikan menjadi 3 ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah fisikomotorik. Yang pertama, ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pembahasan, aplikasi, analisis, sistem, dan evaluasi. Yang kedua, ranah efektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek, yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Yang ketiga, ranah fisikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Menurut Slameto, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu sedang belajar, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang ada di dalam luar individu. Faktor internal yang meliputi faktor jasmani, faktor psikologi, dan faktor kelelahan. Faktor jasmani contohnya keadaan anggota tubuh dan kesehatan. Sedangkan faktor psikologi meliputi ketelegensi atau tingkat kecerdasan, perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan, dan kesiapan seseorang. Dan pada faktor kelelahan meliputi kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Faktor eksternal yang mempengaruhi belajar meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Peserta didik yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan. Faktor yang paling mempengaruhi keberhasilan peserta didik di sekolah mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan peserta didik, relasi peserta didik dengan peserta didik, waktu sekolah, serta tata tertib atau kedisiplinan yang diterapkan. Metode yang akan saya bahas juga sangat berpengaruh untuk meningkatkan kedisiplinan peserta didik. Di metode ini, ada beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua ciri-ciri, yang ketiga langkah-langkah, dan yang keempat kelebihan kekurangan dari metode to stay to straight. Metode to stay to straight atau biasa disingkat TSTS adalah siswa bekerja dalam kelompok, kemudian diberikan permasalahan yang harus mereka kerjakan dengan cara kerjasama. Setelah kerjasama antar kelompok, separuh anggota kelompok dari masing-masing kelompok meninggalkan kelompok untuk bertemu dengan kelompok lainnya. Anggota kelompok yang tidak mendapatkan tugas bertemu tetap berada dalam kelompok untuk bertemu dengan kelompok lain. Anggota kelompok yang bertemu wajib datang pada semua kelompok setelah semua proses selesai.
Selanjutnya yaitu ciri-ciri metode pembelajaran to stay to straight. Antara lain, yang pertama, siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi pembelajarannya. Yang kedua, kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang dan rendah. Yang ketiga, bila mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis, kelamin yang berbeda. Yang keempat, penghargaan lebih berorientis pada kelompok daripada individu. Langkah-langkah dalam metode to stay to straight menurut Lee Sebagai berikut. Yang pertama, siswa bekerja sama dalam kelompok berempat seperti biasa. Selesai, 2 siswa dari masing-masing kelompok akan meninggalkan kelompoknya dan masing-masing bertemu ke kelompok yang lain. Yang ketiga, 2 siswa yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan informasi mereka ke tamu mereka. Yang keempat, tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan melaporkan temuan mereka dari kelompok lain. Yang kelima, kelompok mencocokkan dan membahas hasil-hasil kerja mereka. Selanjutnya, langkah-langkah to stay to straight menurut Huda. Yang pertama, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang setiap kelompoknya terdiri dari 4 siswa. Kelompok yang dibentuk pun merupakan kelompok heterogen. Misalnya, satu kelompok terdiri dari 1 siswa berkemampuan tinggi, 2 siswa berkemampuan sedang, dan 1 siswa berkemampuan rendah. Hal ini dilakukan karena pembelajaran komparatif tipe to stay to straight bertujuan untuk memberikan kesempatan pada siswa untuk saling membelajarkan dan saling mendukung. Yang kedua, guru memberikan sepokok bahasan pada tiap-tiap kelompok untuk dibahas bersama-sama dengan anggota kelompok masing-masing. Yang ketiga, siswa bekerja sama dalam kelompok yang beranggotaan 4 orang. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat terlibat secara aktif dalam proses berpikir. Yang keempat, setelah selesai, 2 orang dari masing-masing kelompok meninggalkan kelompoknya untuk bertamu ke kelompok lain. Yang kelima, 2 orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan informasi mereka kepada tamu dari kelompok lain. Yang keenam, tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri untuk melaporkan temuan mereka dari kelompok lain. Yang ketujuh, kelompok mencocokkan dan membahas hasil-hasil kerja mereka. Yang kedelapan, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka. Suatu mode pembelajaran pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Adapun kelebihan dari mode to stay to straight adalah sebagai berikut. Pertama, memberikan kesempatan terhadap peserta didik untuk menentukan konsep sendiri dengan cara memecahkan masalah dapat diterapkan pada semua kelas atau tingkatan. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menciptakan kreativitas dalam melakukan komunikasi dengan tema sekelompoknya. Yang ketiga, kecenderungan belajar siswa menjadi lebih bermakna. 4. Lebih berorientasi pada keaktifan. Yang kelima, diharapkan peserta didik akan berani mengungkapkan pendapatnya. Yang keenam, peserta didik dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang ketujuh, menambah kekompakan dan rasa percaya diri peserta didik. Yang kedelapan, kemampuan berbicara peserta didik dapat ditingkatkan. Yang kesembilan, membantu meningkatkan minat dan prestasi belajar. Sedangkan kekurangan dari metode to stay to straight adalah: yang pertama, membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, peserta didik yang tidak terbiasa belajar kelompok merasa sulit untuk bekerja sama. Yang ketiga, bagi guru, membutuhkan banyak persiapan seperti materi, dana, dan tenaga. Yang keempat, guru cenderung kesulitan dalam pengelolaan kelas. Untuk mengatasi kekurangan pembelajaran komparatif model to stay to straight, maka sebelum pembelajaran, guru terlebih dahulu mempersiapkan dan membentuk kelompok-kelompok belajar yang heterogen, ditinjau dari segi jenis kelamin dan kemampuan akademis. Berdasarkan sisi jenis kelamin, dalam membagi ide-ide dengan cara berdiskusi, satu kelompok harus ada peserta didik laki-laki dan perempuan. Jika berdasarkan kemampuan akademis,
Maka dalam satu kelompok terdiri dari 1 orang berkemampuan akademik tinggi, 2 orang dengan kemampuan sedang, dan 1 lainnya dari kelompok kemampuan akademis kurang.